fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's... Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini kita mau pulang ke Jerman ya, mau menyudahi liburan kita karena besok saya harus kerja kembali ya sebagai babu. Tapi ini saya bangun pagi-pagi 5:30 dan ngedit video karena kemarin kita seharian jalan kaki menyusuri pesisir di tengah terik matahari karena kita mau mencari tempat untuk mandi berenang, tapi maunya agak jauh dari keramaian gitu, terus cari tempat yang bagus buat lompat. Mereka suka lompat dari tebing ya, tebing batu, lompat ke air gitu. Dan ini anak saya yang pertama sama yang ketiga, mereka akur ya. Saya harus cool down dulu, nggak boleh terlalu, kalau kita masih terlalu panas badan kita sebetulnya nggak boleh langsung turun ke bawah. Takutnya shock. Karena licin ya di sini, bisa lihat lumut ya di batu-batu yang agak kecoklatan gitu, itu licin banget, jadi nggak bisa nginjak di situ, bisa langsung kepleset. Dan di sini airnya dingin banget, airnya kayak air es ya yang di sini, nggak tahu kenapa. Dan saya nggak berani masuk kalau air kayak begini ya. Cuma sekedar ngebasahin badan karena kita kan tadi jalan kaki panas banget, mandi keringet. Jadi kalau kena air dingin tuh seger kan. Jadi saya sempetin sebentar masuknya, cuma ngebasahin doang kulit yang panasan. Das tat gut. Kalau anak-anak sih nggak masalah mau air dingin, air gimana juga mereka masuk aja ya, kesenang berenang dan bisa juga. Jadi saya nggak khawatir ya sama anak-anak saya, semua udah pada bisa berenang, jadi mereka sampai ke laut yang dalam nggak ada masalah, mereka bisa gitu. Cuma saya tetap ya namanya ini suka khawatir juga. Ini anak saya bikin video ya, saya lagi di atas tebing habis foto. Saya suka foto-foto di atas tebing gitu ya, tebing-tebing batu gitu kan. Nanti kita jalan kaki tuh di sana tuh, di ujung sana tuh, dari sana ngelewatin pesisir, lompat-lompat tebing-tebing batu, jalanan berbatu-batu ya. Karena di sini bukannya pasir ya, tapi batu gitu ininya. Tuh lihat ya tebing batunya. Jadi harus merangkak, mendaki. Harus hati-hati banget kalau jalan gitu ya, antara celah-celah batu. Tajam-tajam juga batunya, lumayan. Saya nggak bisa berenang, cuma bisa begitu aja tuh, cuman ngebasahin badan doang. Tuh licin ya itunya. Di sini batu yang coklat itu, lumut. Tuh, jadi kita di sana jalan kaki ya, karena hotel kita di ujung sana ya. Nanti saya kasih tunjuk ya. Hotel kita jauh di sana, jadi kita muterin ini kayak pulau kecil ini ya. Lewatin pesisir gitu kan. Muterin ini. Dan harus hati-hati ya, naik juga, turun naik tebing batu begini. Tapi saya udah biasa ya, pernah dulu di Swiss juga perjalanannya lebih ekstrim lagi. Ini nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu bahaya, jadi masih bisa lah. Dan anak-anak juga biasa ya, mereka lewatin medan kayak begini nggak kaget gitu. Panas-panasan gitu kan, mereka jalan kaki. Emang kita sengaja biasain mereka gitu kan, emang orang bule begitu biasa.
nggak selalu kemana-mana naik mobil gitu. Mereka suka jalan kaki, menikmati alam gitu kan. Panas-panasan itu orang bule suka, malah sengaja kan, makin gosong makin bagus buat mereka, jadi nggak takut hitam gitu. Malah anak saya ini sengaja dia pakai pakai bikini, terus dia berjemur gitu. Dia bilang dia masih kurang coklat. Ya, jadi di sini banyak orang yang bahkan tanpa pakaian, tanpa selai benang pun mereka berenang dan berjemur gitu. Jadi kalau kurang kuat imannya nggak bisa ke tempat-tempat kayak begini, karena di mana-mana sepanjang pantai ada banyak pemandangan yang bisa menggoda iman. Jangan sampai iman kalian goncang. Tapi anak-anak saya udah biasa ya, termasuk yang cowok yang puber. Saya sempat khawatir juga kan, tapi kayaknya mereka udah biasa gitu, jadi nggak aneh, nggak langsung tergoncang imannya, jadi biasa aja gitu, karena udah pemandangan biasa kalau di sini ya. Ini kita dapat tempat tapi masih ada orang berenang di sini, jadi kita nggak mau deket-deket sama mereka, dan mereka juga nggak pada pakai baju. Jadi kita jalan lagi mencari tempat yang benar-benar sepi, yang nggak ada orangnya. Nah, kita mau privasi ya, kita mau berenang cuma dekat-dekat orang yang kita kenal kan. Kalau di sekitar kita ada orang lain agak aneh gitu kalau kita nggak kenal ya. Sebenarnya nggak masalah, cuma orang bule itu begitu suka privasi ya, sengaja jalan sejauh mungkin menghindari keramaian, memang begitu. Nah itu di sana ya, itu hotel tempat kita nginap tuh di ujung sana tuh, kelihatan gedungnya ya. Jadi kita jalan keliling dari ujung sana tuh, muterin sebibir-bibir pantai gitu kan, lewatin ya jalannya begini, memang batu-batuan. Tapi pulangnya kita lebih milih jalan yang lain yang bagus, jadi nggak terlalu berat ya. Bagus banget ya pantainya, bisa untuk menghilangkan jenuh penat ya, bikin pikiran lebih tenang ya kalau kita di alam. Dan sebenarnya ini kesempatan untuk kita mengagumi ciptaan Tuhan kan. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita sebagai manusia, kita sebenarnya dikasih berkat yang luar biasa sama pencipta kita, bisa menikmati keindahan begini kan ya. Ini berkat yang kita syukuri, dan kalau kita bersyukur kita bisa lebih bahagia apapun keadaan kita saat ini ya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari-hari kita, bersyukur ya. Ini suami saya sama anak saya yang perempuan, mereka lagi main di sini. Dan ini tempat ini bagus untuk saya juga bisa masuk ke air. Di sana nggak dalam ya, ada batu-batu yang nggak tajam di bawah situ, dan airnya anget gitu, nggak dingin kayak tadi. Jadi saya bisa berenang di sini, bukan berenang sih, nyemplung. Kalau berenang saya nggak bisa. Cuma memang harus turun naik tebing batu ya. Dan anak saya ini lompat ya, dia berani ya. Ini dia anak perempuan tapi nggak takut gitu. Bahkan tebing yang tinggi dia dulu di Swiss berani dia lompat dari tebing. Ya cuma kan tetap dijaga sama papanya ya, supaya aman. Dan dia bisa berenang, jadi dia walaupun lompat dari tempat yang tinggi dia nggak perlu takut ya. Ya kalau saya sih sudah terlambat untuk belajar. Cuma bisa berendam doang di air yang dangkal, nggak bisa di tempat yang dalam. Memang saya punya sedikit
fobia ya, sedikit takut kalau tenggelam gitu. Jadi saya nggak berani ke tempat dalam. Cuma memang asik gitu ya kalau berendam di air karena seger. Maaf ya kualitas videonya agak jelek. Dan ini hari ketiga, berarti hari terakhir ya. Dan liburan ini singkat tapi cukup berkesan. Memang kita nggak merencanakan tadinya bakalan liburan ke sini. Jadi agak spontan ya, tapi ya bersyukur ya, nggak nyesal karena ini kesempatan bisa melepas kepenatan dari rutinitas dan bisa sama keluarga ya, quality time sama anak-anak. Dan pulang dari sini kita lapar banget karena kita makan pagi kan, tapi kita nggak makan siang. Jadi kita habis makan pagi itu kita 1-2 jam kita masih siap-siap terus berangkat sampai sore, baru kita pulang nyampe hotel, baru kita makan malam gitu. Jadi sepanjang siang hari itu anehnya kita nggak lapar ya, cuma haus aja kan karena kita jalan kaki di tengah terik matahari. Tapi nggak masalah gitu, nggak makan siang, nggak lapar. Ya lapar sih sedikit ya, apalagi pas pulangnya baru kerasa. Pas malamnya tuh kita makan malam banyak banget ya, baru kerasa. Saya sama anak-anak saya sampai 2-3 kali bolak-balik nambah makannya ya, karena memang lapar dan makanannya ya lumayan enak. Ada berbagai macam dagingnya, ayam, sapi, babi, semua ada di situ dan bisa nambah sesukanya. Cuma waktu kita pulang ya, saya lihat ada bis parkir di depan hotel dan saya pikir, aduh ini pasti rombongan dari mana ini, bakalan nginep. Ternyata waktu kita udah hampir selesai makan, datanglah rombongan anak-anak sekolah sekitar 30-an, 35 orang gitu. Dan orang-orang yang kerja di dapur mereka kaget karena mereka nggak dikasih tahu bakalan ada segitu banyak orang yang mau makan malam. Jadi mereka nggak dikasih tahu sama manajer atau resepsionisnya. Sampai saya tanya sama mereka, loh kalian memang nggak dikasih tahu? Iya, kita nggak tahu. Akhirnya mereka lari-lari buru-buru masak karena kan kita udah makan, pada makan semua kan. Dan mereka memang makan, mereka sediain banyak ya makanan, cuma nggak sebanyak itu kan. Mereka nggak nyangka bakalan ada banyak orang yang datang seketika gitu. Jadi mereka kaget gitu. Untungnya mereka bisa. Dan anak-anak muda dari sekolah, mereka nggak makan terlalu banyak, makannya sedikit padahal udah dimasakin. Oke, sampai di sini ya videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa